Pernahkah Anda berhenti sebentar gitu, pas lagi makan sesuatu yang rasanya, pas banget di mulut? Mungkin saus keju yang lumer, atau es krim yang creamy, atau mungkin keripik yang anehnya kok kayak meleleh aja gitu. Anda mungkin mikir, ini sensasi apa sih sebenarnya yang bikin nagih? Cuma rasa aja, gitu. Nah, pertanyaan itu langsung ke inti masalahnya ya. Kita sering banget terlalu fokus ke rasa manis, asin, gurih. Padahal ada dimensi lain yang sama kuatnya. Atau mungkin malah lebih dasar gitu, yang menarik kita. Yaitu sensasi fisik makanan di mulut. Istilahnya mouthfeel, atau ya sensasi mulut lah. Dan ini area main utama buat industri makanan olahan. Oke, nah dalam pembahasan kita kali ini nih, kita mau coba gali lebih dalam soal dunia sensasi mulut ini. Khususnya, kita bakal bongkar peran penting lemak dalam menciptakan tekstur. Seringnya kan yang lengket, yang nikmat itu ya yang bikin banyak makanan olahan jadi susah banget ditolak. Ini inti dari bab 7 buku Salt, Sugar, Fat, karya Michael Mouse, sumber utama kita kali ini. Betul sekali. Fokus kita memang di aspek that gooey sticky mouthfeel, kayak judul babnya itu. Mouse nunjukin gimana para ilmuwan makanan dan perusahaan-perusahaan besar sengaja banget merekayasa tekstur ini. Wawasan ini kita ambil langsung dari investigasinya yang mendalam itu. Terus kenapa ini penting buat Anda? Ya, dengan paham mekanisme di balik daya tarik tekstur ini, Anda bisa jadi punya semacam kacamata tembus pandang lah pas lihat-lihat di supermarket. Anda bisa mulai ngerti gitu, kenapa produk A kok rasanya lebih menggoda dari produk B, padahal mungkin profil rasanya mirip-mirip. Ini soal ngerti sihir di balik enaknya itu. Siap kita kupas? Mari kita mulai dari dasarnya dulu. Kalau kita ngomongin makanan, rasa ya jelas penting. Tapi sumber kita ini menekankan ada pemain lain yang pengaruhnya seringkali lebih halus tapi nggak kalah kuat. Tekstur. Dan aktor utama di balik tekstur yang paling memanjakan lidah kita itu ya lemak. Saya ingat deh sumbernya nyebut nama Alina Szczesniak dari General Foods. Dia salah satu pionir yang sadar soal ini kan. Dia mikirin bukan cuma rasa, tapi juga fisika makanan di mulut. Tepat sekali. Szczesniak itu salah satu ilmuwan awal yang secara sistematis memetakan atribut tekstur makanan, kayak kekerasan, kekenyalan, kelengkatan, dan lain-lain gitu. Wawasan kuncinya yang kemudian dimanfaatkan habis-habisan sama industri adalah daya pikat lemak itu seringnya bukan di rasa lemaknya sendiri, tapi di sensasi fisik yang ditimbulkannya. Licin, melapisi mulut, ngasih kesan kaya dan memuaskan. Gitu. Jadi ini beda banget ya sama cara kerja gula atau garam yang rasanya tuh langsung nendang gitu, jelas. Nah, Anda nangkep bedanya dengan pas. Efek gula dan garam tuh kayak kembang api di lidah. Langsung kerasa intens. Lemak, di sisi lain, kerjanya lebih kayak arus bawah. Tenang, tapi kuat. Sumber kita, seperti yang Anda ingat tadi, pakai analogi yang lumayan provokatif juga buat ini. Iya, analogi yang cukup keras ya. Kalau gula itu ibaratnya metamfetamin dalam makanan olahan, karena serangannya cepat dan langsung ke pusat kenikmatan otak. Nah, lemak itu diibaratkan kayak opiat. Efeknya lebih halus, lebih sembunyi, mungkin nggak langsung kerasa nagih kayak gula, tapi sensasi lumer, lembut, creamy, kayak rasa yang dikasihnya itu bikin kepuasan mendalam, yang bikin kita balik lagi. Ini operator yang kerjanya lebih senyap, tapi efektif banget membentuk kebiasaan makan kita. Oke. Jadi sensasi mouthfeel ini senjata rahasianya lemak. Terus, sains di baliknya gimana? Saya tertarik sama konsep kepadatan kalori yang lenyap itu. Atau vanishing caloric density. Sumbernya kan ngaitin ini ke Cheetos ya? Betul. Ilmuwan makanan Stephen Witherly yang karyanya dikutip Moss, dia menganalisis kenapa Cheetos bisa bikin ketagihan banget. Salah satu kuncinya, ya teksturnya yang unik itu. Cheetos kan puffy, ringan, dan yang paling penting, dia meleleh atau lenyap cepet banget di mulut. Lenyap? Maksudnya gimana tuh kok bisa nipu otak kita? Gini cara kerjanya. Karena makanannya cepat banget hilang dari mulut, otak kita seolah-olah dapat sinyal kalau kita nggak makan banyak kalori. Sensasi makanannya kerasa ringan, nggak berat gitu. Akibatnya, mekanisme alami tubuh buat merasa kenyang atau puas itu nggak kepicu dengan semestinya. Wah, jadi kayak ilusi gitu ya?
Kita makan terus karena enak dan teksturnya asik, tapi otak kita nggak ngeregistrasi beban kalori yang masuk. Pantes saja kadang nggak sadar udah habis sebungkus sendiri pas nonton. Persis, itu dia jebakan vanishing caloric density. Mirip lah kayak popcorn. Kita bisa makan banyak tanpa merasa penuh dalam arti nutrisi. Ini contoh cerdas banget gimana rekayasa tekstur bisa ngelabuin persepsi biologis kita demi kenikmatan aja. Luar biasa ya, gimana tekstur aja bisa punya efek psikologis gitu. Terus, gimana dengan penelitian Adam Druenowski soal campuran lemak dan gula? Ini kayaknya kunci penting lain buat ngerti daya tarik makanan olahan deh. Penelitian Druenowski di University of Washington itu emang ngebuka mata banget. Dia bikin eksperimen, partisipan disuruh nyicipin dan nilai tingkat kesukaan larutan dengan kadar lemak yang beda-beda. Mulai dari rendah banget, kayak susu skim, sampai tinggi banget, kayak krim kental. Ada 3 temuan utama yang relevan banget nih. Oke, temuan pertama apa tuh? Temuan pertama cukup mengejutkan sih. Nggak kayak gula yang punya bliss point atau kadar optimal yang paling disukai, di atas itu bisa jadi kemanisan. Lemak ini kayaknya nggak punya batas atas kenikmatan. Makin tinggi kadar lemak di larutan, partisipan makin suka. Bahkan pas konsentrasi lemaknya paling tinggi pun, tingkat kesukaannya terus aja naik. Nggak ada titik cukup gitu. Itu agak aneh ya rasanya. Biasanya kan ada batas di mana sesuatu jadi terlalu enek atau terlalu kaya. Memang, itu temuan yang signifikan, seolah-olah dari sudut pandang evolusi atau biologi gitu ya, tubuh kita itu diprogram buat terus nyari lemak tanpa ada sinyal berhenti yang jelas, cuma berdasarkan sensasi di mulut. Mungkin ini sisa-sisa dari zaman dulu pas kalori padat susah didapat. Masuk akal sih secara evolusi. Tapi jadi masalah ya di dunia modern yang makanannya berlimpah gini? Oke, terus temuan kedua, Drunovsky. Temuan kedua itu soal sinergi kuat antara lemak dan gula. Pas keduanya dicampur, tingkat kesukaan tuh melonjak ke level yang nggak bisa dicapai sama lemak atau gula sendirian. Mereka saling nguatin daya tariknya. Gula bikin lemak kerasa lebih nikmat, dan lemak ngasih badan dan kekayaan gitu, kerasa manis. Kombinasi maut ini nih yang jadi dasar banyak banget produk favorit kita. Es krim, coklat, donat, kue-kue. Bener juga ya. Susah ngebayangin es krim tanpa lemak atau kue tanpa gula dan lemak. Kayak pasangan sempurna gitu ya buat bikin enak. Nah, temuan ketiga ini nih yang paling bikin saya penasaran. Soal lemak tak kasat mata. Invisible fats. Kedengerannya kayak trik sulap. Gimana persisnya gula bisa nyembunyiin lemak dari indera kita, menurut Drunovsky? Nah ini mungkin temuan yang paling ngaruh ya dari sudut pandang industri makanan. Drunovsky nemuin kalau partisipan itu jelek banget dalam memperkirakan kandungan lemak dalam larutan pas ada gula juga di dalamnya. Makin tinggi kadar gula, makin susah mereka deteksi keberadaan atau kadar lemaknya. Seolah-olah rasa manis yang kuat itu nutupin atau ngalihin perhatian dari sensasi lemak di mulut. Jadi gula itu kayak kamuflase buat lemak gitu. Artinya kita bisa aja makan produk yang lemaknya tinggi banget tanpa sadar, asal produk itu juga manis. Tepat, gula itu tunggu kemampuan kita buat ngerasain dan nilai kandungan lemak secara akurat cuma lewat indera perasa dan tekstur. Ini ngasih keuntungan gede buat produsen. Mereka bisa nambahin lemak dalam jumlah lumayan banyak buat dapat tekstur creamy, lumer, dan kaya yang dimau konsumen, sekaligus ningkatin mouthfeel dan kepuasan tanpa bikin konsumen ngerasa alarm lemaknya bunyi. Rem alami kita buat makan kebanyakan jadi longgar deh. Ini jelasin kenapa banyak produk low fat seringkali rasanya kurang nendang ya. Karena lemaknya hilang, teksturnya berubah drastis. Dan sebaliknya, produk reguler bisa jadi nyimpen banyak lemak tersembunyi ini. Wah, luar biasa. Nah, gimana industri secara nyata manfaatin semua pengetahuan soal sifat lemak ini? Tadi udah kesebut Cheetos, tapi contoh lain. Wah, aplikasinya di mana-mana, terutama buat bikin tekstur idaman. Creamy, lembut, kaya, lumer. Sumber kita ngebahas contoh klasik nih, Cheez Whiz. Saus keju legendaris itu ya. Gimana ceritanya soal tekstur? Ceritanya menarik. Awalnya Cheez Whiz dikembangin sama tim ilmuwan Kraft tahun 1950-an. Sundernya cerita kalau awalnya teksturnya itu dikritik. Ada yang bilang mirip gemuk gardan atau Excel grease gitu karena kelihatannya halus banget dan agak artifisial dibanding keju asli. Loh, tapi bukannya produk itu sukses banget? Justru itu ironisnya. Teksturnya yang konsisten, halus sempurna, gampang disendok, gampang dioles, terus meleleh dengan mulus tanpa misah, beda sama banyak keju alami, ternyata itu jadi kunci suksesnya.
Konsumen suka sama kemudahan dan keandalannya buat topping nacho, Philly cheesesteak, atau ya sekedar olesan roti. Meskipun lemak jenuh dan natriumnya tinggi, tekstur uniknya yang gooey dan lengket pas panas jadi daya tarik utamanya. Sesuatu yang awalnya mungkin dianggap cacat, malah jadi kekuatan karena menuhin kebutuhan akan kenyamanan dan konsistensi. Ini ngingetin sama cerita keju olahan Kraft sendiri ya yang dibahas juga. Mereka kan juga berjuang sama tekstur keju alami. Betul sekali. James L. Kraft, pendiri perusahaannya, itu ngadepin masalah gede sama keju alami di awal abad 20. Keju alami kan gampang rusak, kualitas dan teksturnya nggak konsisten, minyaknya sering misah pas dipanasin, terus bisa jadi keras pas dingin. Ini nyusahin banget buat distribusi dan jualan massal. Terus gimana dia ngatasinnya? Lewat banyak banget percobaan, dia nemuin kalau manasin keju sambil terus diaduk itu bisa mencegah pemisahan lemak. Terus, langkah kuncinya adalah nambahin bahan kimia pengemulsi, kayak natrium fosfat. Pengemulsi ini zat yang bantu molekul lemak dan air di dalam keju biar tetap kecampur rata dan stabil, nggak misah lagi. Hasilnya ya keju olahan yang kita kenal sekarang itu. Iya, hasilnya produk keju yang teksturnya beda banget sama keju alami. Halus, mulus, konsisten dari satu batch ke batch lain, meleleh sempurna jadi sos yang gooey tanpa gumpal atau minyakan, stabil di suhu ruang, dan umur simpannya jauh lebih lama. Dari sudut pandang industri dan konsumen yang waktu itu nyari praktis, ini revolusi. Dan lagi-lagi kuncinya adalah rekayasa tekstur pakai lemak dan bahan tambahan. Selain di produk keju dan saus, di mana lagi sih peran lemak dalam bikin tekstur yang kita suka itu dominan banget? Aplikasinya luas banget. Di produk roti sama kue, lemak kayak mentega, margarin, atau shortening itu penting banget buat bikin tekstur yang lembut, empuk, sama lembab. Lemak itu melapisi partikel tepung dan ganggu pembentukan jaringan gluten yang kuat, jadi hasilnya nggak keras. Lemak juga ikut andil buat warna kecoklatan dan aroma khas pas dipanggang. Seringnya lewat reaksi Maillard yang juga ngelibatin gula sama protein. Terus, di makanan beku, terutama es krim, lemak perannya vital. Butiran lemak bantu ngalangin pembentukan kristal es yang gede dan kasar selama proses beku dan penyimpanan. Makin tinggi kandungan lemaknya, butterfat, makin kecil kristal esnya dan makin halus, lembut, dan creamy tekstur es krimnya. Tanpa lemak yang cukup, es krim bakal kerasa kasar dan icy. Jadi, peran lemak ini benar-benar banyak ya dalam menciptakan pengalaman makan yang memuaskan secara tekstur. Kalau kita coba bandingin sama dua pilar lainnya dari salt, sugar, fat, yaitu gula dan garam, gimana posisi lemak ini dalam mempengaruhi persepsi dan keinginan kita? Rasanya lemak ini operasinya lebih di bawah radar gitu ya. Itu cara yang bagus buat ngambarinnya. Efek gula, rasa manis, dan garam, rasa asin cenderung lebih langsung, lebih gampang diidentifikasi di lidah. Pengaruhnya kuat dan cepat. Sementara lemak, daya tariknya seringkali bekerja lewat jalur yang lebih kompleks, yaitu sensasi fisik di mulut, mouthfeel itu. Sensasi licin, melapisi, lumer, kaya, lembut ini ngasih jenis kepuasan yang beda. Mungkin lebih halus tapi seringkali lebih dalam dan tahan lama. Emang garam sama gula nggak ada kontribusinya sama sekali ke tekstur? Mereka berkontribusi, tapi caranya beda dan mungkin nggak sefleksibel lemak buat bikin sensasi creamy atau lumer. Garam misalnya, penting di tekstur daging olahan, dia bantu protein ngikat air jadi produknya lebih juicy dan kenyal, selain jadi pengawet. Gula penting banget buat nentuin tekstur permen, dari keras sampai kenyal tergantung cara kristalisasinya. Dan juga ngasih kerenyahan di sereal atau biskut pas dipanggang. Tapi ya itu, buat sensasi gooey, creamy, kaya, dan lembut di mulut yang sering kita kaitin sama rasa nyaman dan mewah, lemak itu juaranya. Susah banget niru sensasi itu pakai bahan lain. Oke. Setelah nyimak semua ini, gambaran jadi jauh lebih jelas ya. Berdasarkan sumber kita, terutama fokus ke that gooey, sticky mouthfeel, itu lemak bukan cuma penyumbang kalori atau rasa yang samar-samar. Dia itu arsitek utama di balik tekstur dan sensasi fisik di mulut yang bikin banyak makanan olahan jadi menarik banget dan susah ditolak. Ini bukan cuma soal rasa, tapi juga sensasi pas makanan itu ada di mulut kita, pas kita ngunyahnya. Lemak itu alat paling ampuh lah di kotak peralatannya. Industri makanan buat merekayasa tekstur yang dimau, dari lumer sampai renyah, tapi terutama buat sensasi kaya dan memuaskan itu. Jadi ini pesan penting buat Anda pendengar kami. Lain kali Anda merasa tertarik banget sama makanan olahan tertentu, coba deh perhatiin lebih dari sekedar rasa manis atau asinnya. Perhatiin teksturnya. Gimana rasanya di mulut Anda? Apa creamy,
lumer, lengket. Dengan nyadar peran sentral tekstur yang dimainin lemak ini, Anda mungkin bisa lebih ngerti kenapa Anda suka banget. Bahkan mungkin pas Anda secara sadar tahu itu bukan pilihan paling sehat. Ini bisa jadi langkah awal buat bikin pilihan yang lebih sadar. Dan ini bawa kita ke sebuah pemikiran penutup yang cukup mengusik ya. Kita kan udah bahas gimana otak kita kayaknya nggak terlalu canggih gitu deteksi kandungan kalori dari lemak cuma berdasarkan sensasi di mulut, apalagi kalau ada gula yang ikut campur nyembunyiin. Pertanyaannya jadi, seberapa besar sih sebenarnya pengaruh tekstur, sensasi mouthfeel yang seringkali direkayasa ini dalam dorong kita buat makan lebih banyak dari yang kita butuh atau kita mau? Seberapa sering kita ketipu sama tekstur yang enak ini, bahkan mungkin pas kita mikir udah milih opsi yang lebih baik atau lebih ringan. Sebuah pertanyaan tentang hubungan antara sensasi fisik, persepsi, dan konsumsi kita di dunia modern yang penuh sama makanan hasil rekayasa. Sesuatu untuk Anda renungkan lebih lanjut.